Adik-adik, kalau istrimu cantik kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Anda jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya, karena cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir baru beberapa hari diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil pamannya, wafat lagi pamannya. Besar jadi nabi 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya, diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Kalau orang Melayu takut sama istrinya, tidak percaya dengar tadi puji-puji istri, karena siaran langsung ditengok istri di rumah macam-macam, mati dah. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri lebih berani dari kami. Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar miskin tidak? Miskin tidak. Tapi yang pasti bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300.000, ibu bapak, yang kau terima 300.000, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Bos, anak muda, kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya, tidak percaya dengar tadi puji-puji istri, karena siaran langsung ditengok istri di rumah macam-macam, mati dah. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri lebih berani dari kami. Percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya? Besar masalah saya, apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustaz Abdul Somad, Bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalah aja. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya. Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga coba lihat. Waktu kita sarjana apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian,
Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya? Enggak, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Enggak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Anda jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya, karena cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir baru beberapa hari diambil sama ibu susunya 4 tahun, kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat, 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil pamannya, wafat lagi pamannya. Besar jadi nabi 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya, diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Abdul, kalau ada masalahmu mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok. Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu, Allah sampaikan, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Yang kedua, perbaiki solat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling dia doakan kamu di status, semoga bahagia ya, hihihi. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih, sabar. Iya toh? Saya dulu Pak PJ 2014 ikut juga Pilwali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Nggak mau. Dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Ustadz, jelek suami saya. Sabar ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah, ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Pernah dengar kisah? Di Tesla ini penghafal Quran, anak remaja yang pergi pondok menghafal Quran. Pulang dari pondok Ramadan, Tarawih, disuruh, nak kaulah didengar hafalanmu. Dia jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya. Namanya kaget, depresi, stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat apa sambungannya ini. Dia tidak ada. Dia lupa betul apa sambungannya ini. Dia lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kejadian di kampung, waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama sekali nih?
Ada kawan saya sekarang sudah jadi guru SMP di kampung. Dia angkat kepalanya, dia teriak, "Wih, lenyap imamnya." Bahasa Bugis dia bilang, "Hilang imam." Wah, kacau satu masjid. Ternyata imam hilang, kita tunggu-tunggu lama sujud, tidak bangun, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut, nak." "Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar." Dia bilang, "Saya sengaja, nak, saya malu kau lihat." Nah, siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. 1 jam kita selawatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, basah semua ketek, Pak. Tidak ada kipas angin. Begitu pulang dikasih uang 50.000 dikucak-kucak. Jangan ketawa, saya serius ini. Tapi saya bersyukur Provinsi Riau ulang tahun dengan membuat tabligh akbar seperti ini. Banyak provinsi ulang tahun pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, bajunya kelihatan dada, pendek pula. Nggak juga kau dikasih pegang. Kau dikasih lihat-lihat saya. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka kita bersyukur dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu tabligh akbar Ustadz, tapi kali ini spesial. Kenapa? Mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia. Saya baru paham tadi mazhab tentang Riau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus A dia, Pak. Ustadz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus A-. Alhamdulillah. Ma, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hati-hati milih teman. Pak PJ, hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati kalau bapak jadi pejabat besok-besok, hati-hati milih teman, Pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. Yang banyak para penjilat. Cuma kadang banyak pejabat, bedanya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang ya, kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat pelakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Jangan baper solat politik. Jangan percaya janji-janji tim sukses. Masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka saudaraku, penting memilih kepala daerah, penting memilih pemimpin di daerah kita, tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita.